Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang ilmu pelet. Tentunya berdasarkan kisah nyata dan pernah terjadi pada kehidupan manusia. Sebelum saya mulai bercerita, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini dulu sebagai bentuk dari dukungan teman-teman semuanya. Yuk dimulai. Pelet ya. Menurut Wikipedia, pelet merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Sebetulnya tidak hanya di Jawa, di setiap belahan dunia selalu dikenal mantra cinta. Meskipun dengan istilah yang berbeda, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk menanamkan rasa cinta di hati sasaran. Jadi cerita ini bermula ketika teman saya, panggil saja dia Hendrik. Teman saya Hendrik ini pernah menyatakan rasa sukanya kepada seorang perempuan, panggil saja Siska. Saya menemani Hendrik mengawasi dari jauh saat Hendrik menyatakan perasaannya. Lalu apa yang dia dapat sore itu saat dia bertemu Siska? Siska menolak Hendrik, menghardiknya dengan kata-kata kasar. Dan yang paling tidak bisa saya lupakan adalah saat Siska meludah di hadapan Hendrik. Walaupun ludahnya tidak mengenai dirinya, tapi menurut saya, ini keterlaluan. Hendrik mendekati saya dengan wajah muram. Saya menghiburnya sebagai teman, mengatakan kalau masih banyak perempuan di luar sana. Dan saya mengatakan kalimat di atas, tapi wajah Hendrik saat itu tidak bisa saya baca. Dia melihat saya dengan tersenyum canggung, seperti menyeringai, mungkin harga dirinya sudah tercabik-cabik. Saya tetap menghiburnya, lalu kalimat itu keluar dari mulutnya. Dengarkan sumpahku, kalau sampai anak itu besok tak tergila-gila denganku, sampai sujud, aku gak apa-apa mati ditabrak truk. Saya yang dengar bingung, maksudnya apa? Terus Hendrik membisiki saya. Tapi kalimatnya tidak bisa saya sampaikan karena ini sangat berurusan dengan aib. Saya kaget, mencoba menahan teman saya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan tekad dari orang yang patah hati. Hendrik mengambil sapu tangan dari sakunya, membungkus ludah Siska di atas tanah, membungkusnya sebelum membawanya pergi entah kemana. Tubuh saya menggigil setelah itu. Belum pernah saya kepikiran nasib seorang sampai seperti ini. Waktu itu sebenarnya saya masih orang yang skeptis dengan hal-hal yang seperti ini. Saya percaya dengan hal gaib, tapi pelet dan santet masih menjadi hal yang kurang bisa saya percaya, kecuali saya melihatnya langsung. 1 minggu berlalu, masih belum ada yang terjadi. Hendrik menjadi lebih pendiam. Saya sudah jarang bertemu juga karena berbeda shift dengan anak ini. Sampai kurang lebih 1 bulan setelah penolakan itu, waktu saya mau pulang di gerbang pabrik, saya melihat Hendrik datang. Kami berpapasan, dan yang membuat saya terkejut adalah orang yang mengantar Hendrik adalah Siska. Membedakan orang yang tulus suka dengan campur tangan gaib benar-benar gampang, seperti cara Siska memperlakukan Hendrik yang sangat-sangat berlebihan. Hanya ditinggal 8 jam saat kerja saja, di rumah Siska akan berperilaku seperti kesetanan, menjerit-jerit, memanggil nama Hendrik. Hal ini perlahan-lahan membuat orang tua Siska mulai kewalahan. Bahkan beberapa kali Siska pernah menyerang kedua orang tuanya sendiri. Siska hanya bisa tenang apabila Hendrik ada di sampingnya. Di sini pandangan saya dengan pelet berubah. Saya mulai percaya. Sepertinya Hendrik melakukan ritual dengan tujuan membuat Siska hancur sehancur-hancurnya. Disinilah jahatnya manusia. Ketika sakit hati pada manusia lain, rasa sakit hati yang sudah mengendap di dalam hati harus ditumpahkan saat itu juga, meski dengan campur tangan ilmu hitam. Suatu hari Hendrik akhirnya meninggalkan Siska. Tahu apa yang terjadi dengan Siska? Siska menjadi gila. Setiap hari kerjanya hanya berteriak-teriak, mencabuti rambut panjangnya segenggam demi segenggam, sampai kulit kepalanya berdarah-darah. Siska tak peduli, dia sudah lupa. Siska tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Malam itu di warung kopi, desas-desus soal Siska menyebar. Tapi Hendrik tidak pernah peduli. Pernah dia cerita,
Bila orang tua Siska memohon agar Hendrik menikahi anaknya, apapun yang dia mau akan dituruti asal anaknya kembali normal. Tapi Hendrik menolak hal ini. Di bangku warung kopi, saya mencoba mengorek informasi. Saya bertanya kepada Hendrik perihal apa saja yang dia lakukan sampai Siska bertekuk lutut seperti itu. Disinilah dia menceritakan semuanya. Begitu pula dengan resiko yang dia terima. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ingat air liur yang dibawa Hendrik terbungkus dalam sapu tangan miliknya? Rupanya, hal yang paling dibutuhkan dari pelet adalah sebagian tubuh dari korban. Rambut, potongan kuku, apapun, bahkan ludah bisa menjadi media paling ampuh untuk memikat. Bagian tubuh adalah hal utama, namun bagian benda lain juga dibutuhkan seperti foto korban, gelang tangan, bahkan celana dalam. Terakhir adalah tanah rumah milik korban. Hendrik sengaja mengambil sejumput tanah di halaman depan korban hanya untuk melangsungkan peletnya. Semakin sakit hati seseorang, semakin kuat pengaruh peletnya. Hal ini diikuti dengan keseriusan Hendrik untuk membuat Siska bertekuk lutut, sampai-sampai dia melangsungkan puasa menguning, yaitu tidak makan daging-dagingan selama kurun waktu sampai ada jin yang mendatangi dirinya. Hampir 2 minggu Hendrik tidak tidur, karena salah satu ritualnya adalah membuka mata sampai subuh, sampai jin itu mendatanginya. Di sini dukun yang bertanggung jawab juga berkata, kalau jin itu datang, Hendrik tidak boleh takut. Langsung saja mengatakan maksud dan tujuan. Sebelum lanjut, saya kasih tahu, dukun ini adalah dukun yang benar-benar dukun, bukan dukun yang dibilang orang-orang. Dukun yang seperti ini biasanya sembunyi. Jangankan untuk mencari, menemuinya saja secara langsung itu mustahil, kecuali punya karoh. Nah, apa itu karoh? Karoh adalah orang yang sebelumnya sudah berhubungan dengan si dukun, alias orang-orang yang benar-benar sudah pernah melakukan tindakan keji, entah itu santet, pelet, atau mangun. Nah, sialnya bagi Siska, Hendrik rupanya mengenal karoh yang pernah berhubungan dengan dukun tapal kuda. Tidak ada yang pernah meragukan dukun di atas tanah tapal kuda. Hendrik bersaksi di depan saya, dia melihat jin itu yang berwujud kepala babi yang tidak memiliki kulit. Wujudnya gemuk besar setinggi daun pintu. Setelah Hendrik mengatakan maksud memanggilnya, jin itu pergi dan lenyap. Keesokan paginya, rumah diketuk oleh seseorang. Hendrik melihat Siska di depan pintu, menawari dirinya untuk menikah. Saya yang mendengarnya hanya diam saja. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Belum pernah saya melihat wajah Hendrik sesenang ini. Rasa senang untuk menyakiti. Saya menanyakan mahar apa yang diberikan oleh Hendrik. Tidak mungkin semua ini bisa didapat secara gratis. Dia berkata hanya mempersembahkan potongan kepala ayam yang darahnya harus diminum oleh Hendrik sampai persembahan ke-7. Hanya itu? Sepertinya tidak. Di sini adalah bagian terakhirnya. Alasan kenapa Hendrik meninggalkan Siska bukan dikarenakan Hendrik sangat membenci Siska sehingga dia menolak tawaran menikahinya, tapi rupanya setelah persembahan ke-7, nyawa Siska menjadi persembahan terakhir, kalau tidak Hendrik yang mati. Demikian yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.